Perkenalkan, nama saya Clarita Frisilia Saragi dengan NIM 21300202041. Dan saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai metode waterfall dalam sistem pengembangan informasi. Nah, metode waterfall ini adalah metode yang sering digunakan oleh penganalisa sistem pada umumnya. Inti dari metode waterfall ini yaitu mengerjakan suatu sistem dilakukan secara berurutan. Jadi, jika langkah pertama belum diselesaikan, maka tidak akan mengerjakan untuk selanjutnya di langkah kedua dan langkah yang ketiga. Untuk itu terlebih dahulu diselesaikan langkah yang pertama, setelah itu dilanjutkan untuk langkah yang kedua, langkah yang ketiga, dan seterusnya sampai selesai. Nah, kita melihat di sini ada beberapa langkah atau prosedur yang dapat digunakan dalam metode waterfall ini. Nah, yang pertama itu analisis, desain, implementasi, testing, dan maintenance. Yang pertama, analisa. Nah, di sini merupakan suatu hal yang dilakukan yang menjadi kebutuhan suatu sistem. Di sini dilakukan berbagai macam pengumpulan data. Dalam tahap ini bisa dilakukan melalui penelitian, wawancara, atau studi literatur. Nah, seorang sistem analis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari user, sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa melakukan tugas-tugas yang diinginkan oleh user tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user requirement atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan suatu sistem. Dokumen inilah yang akan menjadi acuan sistem analis untuk menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, untuk metode yang kedua, ada langkah yang kedua yaitu desain. Nah, proses desain ini akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Nah, proses ini berfokus pada struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail atau algoritmanya secara prosedural. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang disebut software requirement. Dokumen inilah yang akan digunakan programmer nantinya untuk melakukan aktivitas pembuatan sistemnya. Yang ketiga ada coding dan testing. Nah, coding merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Nah, ini dilakukan oleh programmer yang akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem. Dalam artian, penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai, maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Nah, tujuan dari testing ini untuk menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem dan kemudian bisa diperbaiki. Yang keempat, implementasi atau penerapannya. Nah, tahapan ini bisa dikatakan menjadi akhir atau final dalam pembuatan sistem. Setelah dilakukan analisa, desain, dan pengkodean, maka sistem yang sudah jadi akan digunakan oleh user. Nah, itu kembali kepada penerapannya sesuai dengan permintaan yang telah disampaikan oleh user sebelumnya. Yang kelima, tentunya ada pemeliharaan dan atau maintenance. Nah, perangkat lunak yang telah dibuat tadi dan digunakan oleh user pasti akan mengalami perubahan. Nah, perubahan itu bisa saja karena mengalami kesalahan karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan baru. Contohnya di sistem ada operasi yang baru. Untuk itu perlu dilakukan maintenance dan pelanggan juga membutuhkan perkembangan secara fungsional, sehingga diperlukan langkah maintenance di dalam proses metode waterfall ini. Ya, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai metode waterfall dalam pengembangan sistem informasi. Atas perhatian kita semua, saya mengucapkan terima kasih.